Beberapa hari jelang Ramadan, stasiun Pasar Senen justru mulai dipadati calon penumpang. Tak sedikit warga yang memilih untuk mudik lebih awal lantaran hindari aturan mudik kembali berubah. Sejak Rabu pagi, stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat sudah ramai dengan calon penumpang kereta api yang akan melakukan perjalanan. Dijadwalkan ada sebanyak 5.361 calon penumpang yang akan berangkat dengan menggunakan kereta api jarak jauh dari stasiun Senen. Dari ribuan calon penumpang, tak sedikit yang beralasan mudik sejak awal untuk antisipasi jika aturan mudik kembali berubah. Ya, alhamdulillah lebih mudah sih kelihatannya. Ya mudah-mudahan jangan pakai antigen lagi lah. Biar orang-orang yang mau berlebaran biar lega gitu. Insya-Allah gitu loh. Nah, prokesnya udah dijaga benar-benar gitu loh. Sementara itu hingga kini PT KAI juga masih mengacu pada surat edaran nomor 25 tahun 2022. Yaitu tidak diwajibkan lagi untuk melakukan tes antigen atau PCR bagi yang sudah mendapatkan vaksinasi COVID-19. Namun bagi calon penumpang yang hanya mendapatkan vaksin dosis pertama atau belum sama sekali, wajib menunjukkan surat hasil swab antigen atau PCR. Tabita Putri, Dedi Sunandar melaporkan dari Jakarta. Alhamdulillah akhirnya bisa mudik tapi tetap jaga protokol kesehatan ya supaya mudiknya tetap aman dan juga terhindar dari berbagai penyakit. Nah Pak Ustadz, ini bagaimana melihat fenomena mudik jelang Ramadan atau Hari Raya Idul Fitri yang katanya cuma ada di Indonesia. Nah ini benar nggak sih Pak Ustadz? Makasih Mbak Wanda. Ya. Sebenarnya nggak juga ya, di beberapa negara ada juga sih tradisi semacam itu. Cuma di Indonesia yang kelihatannya sangat marak ya, menonjol terutama di bulan di Idul Fitri. Kalau Idul Adha tidak terlalu. Di sebagian negara di Timur Tengah yang saya pernah tahu itu justru Idul Adha yang lebih ramai ya, karena libur Idul Adha biasanya di beberapa negara lebih panjang daripada libur Idul Fitri. Tapi di kita agak berbeda. Lepas dari itu saya ikut bersyukur ya menanggapi kebijakan ini, bahwa masyarakat sudah dibolehkan kembali karena bagaimanapun tradisi itu tradisi baik ya, karena bersilaturahmi dengan sanak famili atau orang tua terutama yang di kampung gitu. Jadi selama substansinya kita bersilaturahmi itu saya kira sesuatu yang baik gitu ya, menjambung. Jangan sampai kita yang sudah berpisah dari keluarga, dari orang tua, kita berada di kota, orang tua kita berada di kampung, di desa gitu, itu terhalang, kita tidak bisa datang gitu ya. Selama kemungkinan untuk bertatap muka langsung itu ada, ya kita lakukan. Berbeda dengan kondisi setahun 2 tahun lalu pada awal-awal COVID, kan memang kita sendiri menyadari betapa sulitnya kita untuk bertatap muka langsung, sehingga ulama lebih banyak menganjurkan nggak usah mudik, tapi cukup dengan menggunakan fasilitas teknologi masa kini ya, bisa dengan telepon, WhatsApp dan seterusnya. Tapi ketika kemungkinan untuk tatap muka sudah terbuka, saya kira memang ada baiknya kita untuk menggunakan pertemuan tatap muka itu. Tapi sekali lagi yang terpenting adalah silaturahminya, gitu ya, memohon maaf kepada orang tua dan bersilaturahmi, berbakti kepada orang tua, bukan lain-lain. Sebab ada juga dalam kasus-kasus tertentu silaturahminya hanya sebentar ketemu orang tua, tapi setelah itu malah berwisata ke mana-mana dan orang tua dibiarkan lagi. Artinya kedatangan kita ke kampung yang sebetulnya dirindukan oleh orang tua, itu hanya kita berikan waktu beberapa jam, setelah itu kita malah pergi lagi jalan-jalan kemana-mana, meninggalkan lagi orang tua di rumahnya sendiri. Nah tentu yang begitu-begitu tidak patut terjadi. Kalaupun kita ingin menikmati hari raya rekreasi, ya orang tua kita ajak sekalian gitu. Saya kira jauh lebih penting. Itu tanggapan saya Mbak Wanda tentang dibolehkannya mudik dengan syarat tertentu ya, prokes tertentu. Terima kasih Pak Ustadz atas waktu dan juga tausiah yang telah diberikan untuk seluruh pemirsa Ajwa TV. Semoga kita ketemu lagi di lain kesempatan dalam kondisi sehat walafiat ya Pak Ustadz ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Wanda.